Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi, mengampuni kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih dibanguni di pada pagi hari ini, masih bisa menghirup udara segar. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Dari Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami di rumah. Dan di pada pagi hari ini sudah bangun dan siap kiat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membangun kami dengan siap kiat. Bahkan di pada pagi hari ini kami juga masih bisa merenungkan kemarahan firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua Bapak Saudaraku bukanlah kehebatan kita. Kita tahu kita jika tidak Tuhan kehendaki di pada pagi hari tadi bisa saja kita tidak bangun lagi. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga Tuhan masih berikan kita bernapas di pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu harus kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tidak bisa menahan napas kita ini satu detik saja. Kita tidak bisa bertahan, Tuhan jangan panggil aku. Kita tidak bisa menahannya. Hanya Tuhanlah yang menentukannya kapan kita dipanggil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya kita membuat renungan setiap pagi ini, supaya kita bersyukur terus. Jadi jangan kita hanya mengeluh terus, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, tentu kita tetap mengeluh, karena manusia tidak pernah merasa puas. Sudah dapat satu ingin dua, sudah dapat dua ingin menjadi tiga, sudah dapat tiga ingin mau seterusnya. Itulah namanya manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna ini Saudaraku banyak harus yang dia pikirkan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, bisa-bisa kita stres untuk memikirkan kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita khawatir terus. Kita tidak ada kenyamanan, kita tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena dunia memang seperti itu. Karena kita melihat setan datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, jadi kita tahu setan sudah jatuhkan ke dunia. Jadi dia akan menggoncang kita, dia akan mengubur-ubur kita, supaya kita tetap khawatir terus. Jadi tinggal kita, kemanakah arah tujuan kita? Apakah memang kita khawatir terus? Apakah kita ikut bersama Tuhan Yesus? Jadi mari kita baca Alkitab kita di Matius 6 ayat 25, hal tentang kekhawatiran. Jadi di sini katakan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengajari kita sedemikian rupa. Dia mengajari kita tentang makanan, tentang pakaian, tentang tubuh kita. Tuhan tidak suruh kita memikirkan jauh-jauh, tapi kita disuruh Tuhan tentang diri kita dulu. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir jauh yang tidak bisa jangkau, padahal kita pikirkan bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan membuat semua rongga-rongga hidup kita ini, bagaimana Tuhan membuat semuanya urat-urat saraf kita ini, bagaimana Dia menciptakan semua organ-organ tubuh kita ini. Di situ kita bisa menyukurinya, di mana kita melihat apa yang kita makan ini semuanya itu akan diolah dan dibagi rata sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Jadi semuanya adil, semuanya di dalam tubuh kita ini semuanya bekerja dengan adil. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang sirik, tidak ada yang angkuh, tapi semuanya yang dalam tubuh kita ini diciptakan Tuhan, semuanya berjalan dengan ciptaan Tuhan. Itulah kalau kita berpikir tentang tubuh kita. Jadi kita terlebih dahulu memikirkan tubuh kita supaya kita bisa memikirkan yang lain. Barulah kita bisa memikirkan bagaimana kerajaan surga, bagaimana neraka itu, bagaimana semuanya ciptaan dunia, ciptaan Tuhan dunia ini. Jadi kita harus merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Sangat luar biasa prosesnya kalau kita merenungkannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak pernah memikirkan hal-hal itu. Kita memikirkannya hal-hal yang kelihatan. Karena dalam tubuh kita ini nggak kelihatan. Hanya melalui alat-alat kecanggihan baru kita nampak semua rongga-rongga tubuh kita ini, organ tubuh kita ini. Bagaimana ginjal berfungsi, bagaimana hati berfungsi, bagaimana jantung berfungsi, bagaimana usus ini berfungsi begitu luar biasanya mengelola makanan yang kita makan ini sehingga dia terbuang ke limbah. Itu sangatlah luar biasa bekerja dalam tubuh kita ini. Jadi jika kita tidak pernah memikirkannya itu, bagaimana kita memikirkan hal-hal kerajaan surga? Itu sangatlah mustahil. Pasti kita tetap khawatir terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup ini penuh dengan kekhawatiran jika kita tidak bersama Tuhan Yesus. Jika kita bersama Tuhan Yesus, tentu kita penjuru. Mati hidup tetap bersama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini. Ketika kita berumah tangga, kita penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Bagaimana? Apakah saya mempunyai anak? Bagaimana? Apakah saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Apakah bisa nanti saya membiayai anak-anak saya hidup, membiayai sekolahnya? Itu kekhawatiran kita.
sudah ada janin di dalam kandungan, kita juga penuh dengan khawatir. Kenapa di benak hati kita, sehatkah janin yang dikandung saya ini? Apakah dia tidak cacat? Apakah dia sempurna? Bagaimana tubuhnya? Apakah ganteng? Apakah jelek? Kita penuh dengan kekhawatiran. Apakah dia sempurna? Apakah tubuhnya lengkap? Apakah dia seperti bayi lain? Kita penuh dengan kekhawatiran. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, tapi jika kita mengandalkan kuasa Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang menenun bayi di dalam kandungan kita, kandungan ibunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kenapa khawatir terus? Karena lebih condong kita dengan pikiran kita. Walaupun kita orang Kristen, lebih condong kita kepada pikiran kita. Kita tidak seberapa untuk mengandalkan Tuhan. Jadi kita penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Karena dia belum lahir. Jadi jika dia lahir, kita melihat apakah ini bisa berdiri. Karena apa? Karena dia belum bisa berabot apa-apa. Apakah bisa anak ini bisa berbicara? Karena apa? Karena dia hanya nangis yang bisa, selainnya belum bisa. Tetap kita khawatir. Padahal Tuhan sudah memberi, bahkan sudah lahir. Tapi tetap manusia khawatir. Jika dia sudah mulai berjalan, tapi belum bisa berbicara, kita juga masih khawatir. Apakah anak ini bisu? Apakah anak ini tidak bisa berbicara? Tapi ketika sudah bisa berbicara, tapi toh juga tetap masih khawatir. Kenapa? Karena kita berpikir, apakah anak saya ini pintar? Apakah anak saya ini gimana IQ-nya? Tetap kita khawatir. Itu adalah satu kewajaran. Karena apa? Karena Tuhan memberi kita segepokin pikiran kita. Tapi kita tidak pernah mengandalkan yang memberikan segepok ini. Tapi kita andalkan yang segepok ini. Sehingga kita khawatir terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah namanya manusia. Sesudah dia bisa berjalan, sesudah dia bisa berbicara, sehingga kita berpikir, apakah sempurna kehidupan anak saya ini? Bagaimanakah dia? Apakah dia pintar? Apakah dia bodoh? Bagaimana dengan anak ini? Kita tetap khawatir. Sesudah dia sekolah, kita juga tetap khawatir. Kenapa? Bagaimana dengan anak ini? Apakah dia tidak salah bergaul? Apakah nanti dia dipengaruhi lingkungannya, dipengaruhi teman-temannya, sehingga dia terpancing oleh teman-temannya? Itu juga kekhawatiran kita. Jadi kita tetap khawatir terus. Bahkan kita melihat akhir zaman ini, kita melihat semua anak-anak sekolah sudah memakai gadget. Mulai lahir, mulai dia bisa melihat, kita sudah
kebanyakan saat ini kita sudah memberikan gadget kepada bayi kita. Kenapa? Karena kita tidak mau repot, kita tidak mau susah-susah, sehingga kita buat hiburannya gadget. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika gadget yang kasih buat hiburan dia, kemanakah nanti akhirnya dia akan sudah menjadi pecandu gadget. Tanpa gadget dia akan gak bisa hidup, sehingga kita penuh dengan khawatir dalam bayangan kita bagaimana nanti anak ini jika dia terus tidak bisa melepaskan gadget ini. Bagaimanakah akhirnya, selangkan di gadget ini penuh segala apapun ada di dalamnya. Bagaimanakah nanti dia akhirnya jika dia bergaul, salah bergaul, bahkan dia melihat apa yang tidak harus wajib dia lihat. Jadi kita khawatir, padahal dia sudah sekolah, tapi kita tetap khawatir. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus, dunia tetap khawatir. Jadi itulah cara perangkap penghuni dunia ini untuk manusia tetap khawatir, tidak pernah menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan. Karena apa? Karena penuh dengan tantangan, karena penuh dengan kekhawatiran, sehingga kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kita tadi, katanya tadi sini tadi ayat 25 tadi, karena ya di sini tadi ayat 25 tadi mengatakan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menenun dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga, melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan memandang kita, mengatakan kepada kita supaya kita pandang burung-burung di udara. Apakah bukan lebih berharga engkau daripada burung-burung di udara? Jadi Bapak Ibu saudaraku, kenapa kita disuruh memandang burung-burung di udara? Supaya kita jangan jauh kita memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Kita melihat burung-burung tidak menuai, tidak punya lumbung, tidak menanam, tapi dia dicukupkan Tuhan. Tapi kita ini lebih daripada burung-burung di udara. Tapi kita kenapa kita tidak bersyukur? Coba kita lihat burung-burung di udara, dia berkicau memuji nama Tuhan setiap pagi. Begitu dia bangun, dia akan berkicau sorak-sorak memuji nama Tuhan. Tapi manusia stres. Ketika dia bangun pagi, dia stres, memikirkan hal-hal yang dipikirkannya, sehingga tidak lagi ada waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita melihat burung-burung di udara,
ketika dia memuji memuliakan nama Tuhan bersorak-sorai, sehingga dia akan terbang ke sana, terbang ke sini, terbang kemana-mana saja. Semuanya itu dicukupkan Tuhan. Apa yang dia butuhkan semuanya dicukupkan Tuhan. Sehingga pada pagi, pada sore hari dia akan bersorak-sorai lagi untuk memuji Tuhan. Dia bersorak-sorak lagi. Pandanglah burung di udara. Ketika sore hari, ketika dia mau tidur, dia terlebih dahulu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena saya memelihara burung. Saya ada memelihara burung di rumah ini 4 biji, 4 ekor. 3 burung belebet, 1 burung jalak. Saya sering memandang itu. Dia tidak pernah khawatir, karena setiap pagi saya memperhatikan minumannya, saya memperhatikan makanannya. Dia pada pagi bangun di jam 5 pagi-pagi atau jam 4 pagi-pagi, dia sudah berbunyi krek, cicit, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika dia sore hari mau tidur, juga dia bersorak-sorak, berkicau-kicau. Jadi itulah makanya Tuhan menyuruh kita memandang burung-burung di udara. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat tadi sini kata-kata tadi ayat belum tadi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Bapak Saudaraku, oleh karena kekhawatiran ini, bisakah kita menambah sehasta saja kehidupan kita? Jika Tuhan cabut nyawa kita ini, satu detik aja pun kita tidak bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur masih ada napas kita ini keluar masuk. Dan kita juga bersyukur di mana Tuhan menyempurnakan tubuh kita ini. Apa yang kita makan ini masih bisa diserap oleh tubuh kita. Kita juga bersyukur di mana ginjal kita juga berfungsi untuk memproses zat-zat manakah beracun, manakah tidak. Kita juga bersyukur di mana hati kita juga memproses, memisahkan racun-racun yang kita makan ini. Semuanya pengamanan diberi Tuhan. Ginjal kita, hati kita diberikan pengamanan apa yang kita makan. Kita lihat Bapak Saudaraku, banyak saat ini yang sudah cuci ginjal, bahkan 2 kali seminggu, bahkan sampai juga ada 3 kali seminggu. Kenapa? Karena kita tidak menyukuri pemberian Tuhan, sehingga apa saja kita makan, kita tidak peduli kepada rongga organ-organ tubuh kita ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita hanya menyenangkan daging kita. Kita tidak pikirkan bagaimana nanti ginjal saya, bagaimana hati saya nanti memproses makanan yang saya makan ini. Kita tidak pernah berpikir sedemikian rupa. Tapi ketika ginjal kita rusak sehingga kita kalang kabut,
segala cara kita akan berusaha untuk memperbaikinya, bahkan sampai kita kepenang untuk memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah sering kelemahan-kelemahan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan tubuh kita ini dengan sempurna, tapi kita tidak mau merawatnya, tidak mau bersyukur. Seharusnya umpama saja saudara kita memberikan satu unit mobil umpama. Bagaimanalah perasaan yang memberi mobil itu kepada kita jika kita tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyucinya, tidak pernah ganti olinya, hanya kita memakainya saja terus, tidak kita memperhatikan mesin mobil yang memberikannya. Tentu yang memberikan itu kecewa melihat kita. Karena apa? Karena tadi dia ingin supaya kita rawat mobil yang memberikan ini, urus sebaik-baiknya supaya kita jangan kecewa kemana perjalanan kita. Tapi kita tidak pernah merawatnya. Pasti yang memberikan itu kecewa memberikannya kepada kita. Jadi begitulah Tuhan itu Bapak Saudaraku, dia juga sering kecewa kita buat. Karena apa? Karena kita tidak pernah melawat tubuh kita ini. Kita melawat bagian luar saja. Mungkin muka kita ini bagai muka seperti wanita, mungkin itulah dipoles-poles terus supaya cantik dipandang orang. Tapi tidak pernah kita mengoles bagian dalam ini. Lebih sering orang yang mana yang sering dipandang itu yang dioles, itu yang dipoles segitu luar biasa supaya indah, supaya cantik dilihat orang. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sering kita ini mengandalkan apa kata orang. Bukannya kita ini membenahi diri kita, bagaimana selayaknya, bagaimana kita merasa senang dalam hidup ini, tapi lebih condong kita mendengarkan apa kata orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apalagi yang tidak kelihatan ini, nyawa kita ini tidak kelihatan yang keluar masuk ini, padahal itulah yang berguna, paling berguna. Jika organ tubuh kita ini tanggal salah satu, jika masih ada nyawa kita ini, kita masih bisa hidup. Jika tangan kita pundung satu, masih bisa hidup. Jika tangan kita pundung satu, masih bisa hidup. Tapi jika Tuhan tahu nyawa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi lebih penting kita memperhatikan tangan kita ini, atau kaki kita ini, atau tubuh kita ini, ketimbang yang keluar masuk ini. Kenapa? Karena yang manusia rata-rata yang dilihatnya. Jadi makanya banyak saat ini orang Kristen condong untuk yang kelihatan, apa kata orang. Karena orang itu kelihatan, tapi apa kata Tuhan itu jarang mau melakukan. Karena apa? Karena itu tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kemanakah akhirnya kita? Jika kita tetap khawatir terus, itu adalah manusiawi. Ketika anak kita sudah besar, jika dia perempuan, apakah anak saya ini punya jodoh? Tetap khawatir. Apakah anak ini saya ini nanti tidak kawin-kawin? Siapakah nanti ini suaminya? Bagaimanakah nanti suaminya? Apa
kejam? Apakah menyayanginya? Apakah menyanyiakannya? Tetap khawatir. Sesudah punya suami, toh juga masih khawatir. Kenapa? Apakah saya bisa mendapatkan cucu? Apakah anak saya ini sehat? Apakah Ella saya ini sehat? Tetap khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hanya memandang dunia ini, kita lupa akan menyembunyi apa adanya. Sehingga banyak manusia ini stres. Sehingga banyak manusia tidak lagi kembali kepada gambaran. Padahal kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambaran. Kenapa? Karena kita stres memikirkan hal-hal dunia ini. Mulai lahir ke dunia ini kita stres, kita tetap khawatir. Itulah manusia. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada kenyamanan. Di dunia ini tidak ada ketenangan. Di dunia ini tempat orang-orang yang stres. Di dunia ini tetap orang tempat khawatir. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita letakkan kehidupan kita di dalam dunia ini, tentu kita tetap khawatir. Walaupun sudah ada segala-galanya, kita mempunyai segala-galanya, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya segala-galanya, kita tetap khawatir. Itulah kalau kita hidup di dunia ini. Jadi kuncinya Bapak Saudaraku, kita membuka hati menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Di situ kita mendapatkan kenyamanan. Di situ kita mendapatkan kesenangan sesungguhnya. Hati kita ini damai, sejahtera, aman, tentram. Walaupun tantangan, masalah bertubi-tubi, tapi kita tetap enjoy. Karena apa? Karena kita tetap bersama Bapa. Bapa tetap menuntun kita jika ada